Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang pada saat ini saya Yohanes bisa kembali bersama-sama dengan saudara di dalam program Figur. Melalui program ini, melalui acara ini, saya rindu berbagi dengan saudara untuk menyampaikan bahwa ada pribadi yang luar biasa, ada pribadi yang mengubahkan dunia ini. Kita akan belajar tentang Dia yang mengasihi kita. Bukan saja kita kenal Dia sebagai Sang Juru Selamat, tetapi kita akan mengenal lebih dalam lagi. Kita akan belajar tentang sikapnya, tentang caranya berpikir, tentang caranya menyelesaikan masalah, tentang prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa hidup berkenan kepadanya. Kiranya melalui program Figur ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dari studio saya menyampaikan, selamat mendengarkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang terbesit dalam benak saudara ketika mendengar kata anak kecil? Oh, anak kecil itu nakal ya. Anak kecil itu mudah ditipu, dibohongi, dikibuli. Anak kecil itu juga lugu, nggak ngerti apa-apa, makanya bisa ditipu. Anak kecil juga lemah saudara. Dan masih banyak sebutan yang lainnya. Makanya anak kecil kalau dia bertemu dengan orang dewasa dia pasti takut. Kenapa? Secara fisik, secara kekuatan dan kemampuan, orang dewasa tentunya lebih kuat, lebih mampu dibandingkan dengan anak kecil. Jadi semua hal-hal yang lemah, tidak berdaya, nakal, tidak tahu etika, kadang-kadang nggak ngerti etika dia, sudah tahu orang tuanya lagi bicara dia tiba-tiba nyelonong, nggak ngerti etika misalnya. Saudara, hal-hal ini sering dialamatkan kepada anak-anak kecil. Karena itulah tidak mengherankan jika seorang anak kecil tidak terlalu dianggap, bahkan cenderung diabaikan. Bahkan saudara, kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak begitu marak di belahan bumi ini, tidak terkecuali di Indonesia. Dan jika kita daftarkan berbagai kasus rasanya terlalu panjang. Dari kasus penyiksaan secara fisik, penyiksaan secara psikis, kejiwaan, mental, emosi, kemudian juga ada penelantaran, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya mereka sampai kepada kematian. Karena apa? Karena ada penyiksaan. Saudara, semuanya ini tidak terlepas dari adanya pemahaman yang keliru tentang anak-anak. Tidak ada penghargaan kepada mereka, kepada anak-anak ini. Karena dianggap sebagai anak-anak. Dianggap sebagai orang yang tidak memiliki nilai. Ya, masih kecil, tidak bisa buat apa-apa. Ini pemahaman yang keliru. Dan begitu mudahnya seorang anak dipukuli, bahkan disiram air panas hanya karena dia lemah, tidak mampu berbuat apa-apa. Seorang anak kecil sangat bergantung dari keberadaan seorang dewasa, entahkah itu orang tua, saudara, paman, kakek, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Seorang anak kecil membutuhkan perlindungan oleh karena dia sangat rentan dan sangat lemah. Saudara, sangat ironis, peran yang seharusnya melindungi telah berubah menjadi monster yang mengerikan. Orang tua yang seharusnya memberi rasa aman telah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dan berbagai alasan dilontarkan untuk membenarkan sikap jika mereka berhak untuk tidak menghargai seorang anak kecil. Saudara, rupanya sikap seperti ini juga ditunjukkan oleh orang-orang yang menyandang sebutan sebagai murid Yesus. Dalam kitab suci dikisahkan suatu saat banyak orang membawa anak-anak mereka kepada Yesus dengan maksud agar Yesus mendoakan dan memberkati mereka. Namun maksud mereka terhalang justru oleh orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Siapa saudara? Para murid Yesus. Ya, mereka datang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Tujuannya baik, bukan mengganggu. Ya, bukan ngerecoki. Murid-murid berpikir, wah, ini sang guru lagi serius ngajar ini. Nggak boleh diganggu. Ya, nggak boleh diganggu. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tujuannya mulia, baik tujuannya. Tujuannya apa? Bukan minta uang. Ya,
bukan minta apa-apa. Dia hanya minta supaya Yesus meletakkan tangannya atas mereka, menumpangkan tangan, dan mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi anak-anak yang diberkati. Tetapi, perhatikan saudara dalam Injil Matius pasal 19 ayat 13 selanjutnya. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ini kontras. Tujuannya baik, mereka datang kepada Yesus untuk apa, saudara? Untuk menerima berkat bagi anak-anak mereka. Tetapi dikatakan murid-muridnya. Nyanya siapa? Yesus. Artinya murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Apakah menerima dengan senang hati? Tidak, saudara. Sebaliknya, para murid Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil tersebut kepada Yesus. Dan sikap para murid ini tentunya berimbas pula, saudara, kepada anak-anak yang dibawa. Mereka mungkin merasakan bagaimana orang tua mereka dimarahi oleh para murid. Mereka takut. Karena apa? Orang tua dimarahi, dia juga menjadi takut. Saudara, akhirnya anak-anak ini memahami bahwa anak-anak kecil tidak layak datang kepada Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak berharga di mata Yesus. Itu pendapat mereka. Mereka menjadi negatif. Kenapa? Nggak boleh datang kepada Yesus. Kenapa? Ini murid-murid memarahi. Tentu perasaan mereka sangat kecewa. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidaklah terlalu berharga jika dibandingkan dengan orang-orang yang menganggap dirinya dewasa. Saudara, kisah ini tidak berhenti hanya kepada para murid marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Tidak, saudara. Ini ada kabar baik. Ini yang kita lihat sekarang. Inilah tokoh yang kita agung-agungkan. Ketika orang-orang berbicara mengenai bagaimana jangan terjadi kekerasan dalam keluarga termasuk anak-anak, justru tokoh ini sudah memberikan teladan dan contohnya. Sikapnya diberikan. Tokoh itu siapa? Yesus Kristus. Bagaimana sikapnya terhadap kasus ini? Apakah ia setuju dengan sikap para muridnya? Muridnya marah, oh ya enggak apa-apa. Memang anak kecil nggak boleh datang kepada saya karena mereka masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Demikian? Mari saudara, kita baca apa yang dituliskan dalam kitab suci. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Perhatikan saudara, inilah sikap Yesus terhadap anak-anak. Ia sangat menghargai anak-anak dan dengan tangan terbuka ia menerima mereka datang kepadanya. Ini berarti bahwa Yesus tidak pernah membedakan siapapun yang datang kepadanya. Bahkan ia menegaskan bahwa orang-orang seperti mereka inilah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, penghargaan Yesus terhadap anak kecil juga ia tunjukkan ketika para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Di dalam Matius 18 ayat 2-3 dituliskan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah para murid yang sudah berpengalaman. Untuk apa? Untuk mengajar mereka yang sudah besar, yang sudah dewasa tapi bertengkar terus hanya masalah kedudukan. Agar apa? Menghargai seorang anak kecil. Jangan diremehkan. Seorang anak kecil menjadi contoh sikap yang mudah untuk diajar dan belajar. Seorang anak kecil menjadi contoh sikap yang berserah dan penuh kepercayaan kepada orang tuanya. Dan melalui hal ini Tuhan Yesus mengajarkan agar apa, saudara? Jangan meremehkan seorang anak kecil. Saudara, itulah sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Mereka memang makhluk yang kecil dan lemah. Namun melalui mereka, Yesus mengajar kepada kita untuk apa? Secara rendah hati belajar dari mereka. Bagaimana sikap yang tulus, penuh kepercayaan kepada Tuhan ditunjukkan oleh seorang anak kecil. Saudara, anak kecil, dia selalu percaya kepada orang tuanya. Sikapnya pasrah kepada orang tua, itulah yang diajarkan. Kamu harus menjadi seperti anak-anak, pasrah dan tulus. Saudara, memiliki penghargaan kepada anak-anak kecil
adalah sikap Yesus yang patut kita contoh dan terapkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tetapi masih meremehkan, bahkan menyiksa, menelantarkan anak-anak, berarti dia belum mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus, junjungan kita, sudah mengajar kepada kita dari bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana sikapnya sangat-sangat menghargai anak kecil. Bahkan ketika para murid marah, melarang orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus, justru Yesus berkata yang berbeda. Yesus menerima mereka. Yesus tidak setuju dengan sikap para murid. Yesus membuka hati mereka supaya mereka memahami bahwa anak-anak seperti inilah, orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tokoh kita. Inilah figur Yesus Kristus. Sikapnya kepada anak-anak sungguh-sungguh patut dicontoh. Jadi kalau kita berani berkata, saya murid-murid Kristus, maka kita juga berani bertindak untuk apa? Bersikap sama seperti dia, secara khusus berkaitan dengan anak-anak kecil. Kita harus memiliki kasih yang sama seperti Yesus mengasihi anak-anak kecil. Bukan saja mengasihi mereka, bahkan seperti Yesus memberkati mereka, bukan menganiaya mereka. Inilah tokoh yang kita pelajari. Inilah Yesus Kristus. Sikapnya terhadap anak kecil sungguh-sungguh luar biasa. Penghargaannya, kasihnya kepada mereka patut kita jadikan teladan. Sehingga layaklah bagi kita untuk menyebut diri kita sebagai murid-murid Yesus jika kita juga mau menghargai anak-anak kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jika saudara rindu mengenal siapakah Yesus Kristus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat saudara ke Telemon Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku,
kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.